Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Ahmad Hidayat, NIM 024. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal tentang harmonisasi konvensi cybercrime dalam hukum nasional. Itu adalah isi jurnal. Yang pertama, abstrak. Kembangan teknologi informasi menimbulkan dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya dampak negatifnya dapat timbulnya kejahatan baru yang menggunakan komputer dan jaringan, baik sebagai target kejahatan maupun sebagai alat atau sarana kejahatan. Pemerintah telah mengundangkan UU ITE sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut dan mulai berlaku tahun 2008. Agar UU tersebut dapat efektif mencapai tujuan diberlakukannya, maka perlu dilakukan kajian sejauh mana penyusunan UU tersebut telah mengkomodir bentuk-bentuk cybercrime yang dikenal selama ini, baik dalam instrumen hukum internasional maupun yang terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Latar belakang instrumen hukum internasional publik yang mengatur masalah cybercrime yang saat ini paling mendapat perhatian adalah Konvensi tentang Kejahatan Cybercrime 2001 yang digagas oleh Uni Eropa. Konvensi ini meskipun pada awalnya dibuat oleh organisasi regional Eropa, tetapi dalam perkembangannya dimungkinkan untuk diratifikasi dan diakses oleh negara manapun di dunia yang memiliki komitmen dalam upaya mengatasi kejahatan cyber. Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa pada tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hongaria telah membuat dan menyepakati Convention on Cybercrime yang kemudian dimasukkan dalam European Treaty Series dengan nomor 185. Konvensi ini akan berlaku secara efektif setelah diratifikasi oleh minimal 5 negara, termasuk paling tidak ratifikasi yang dilakukan oleh 3 negara anggota Council of Europe. Bahasan. Komputer merupakan target bagi perbuatan pelaku. Dalam hal ini, pelaku bisa melakukan akses secara ilegal, penyerangan kepada jaringan, pembobolan, dan lain-lain yang terkait dengan sistem pengamanan jaringan. Kategori kedua adalah bahwa perbuatan tersebut mengandung maksud dan tujuan seperti layaknya kejahatan konvensional, misal pencurian, pemalsuan. Sesuai sifat global internet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. Cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, melintas batas negara sehingga sulit dipastikan jurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang dapat berlalu lalang tanpa identitas memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas kejahatan yang tak tersentuh hukum. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai operandi yang ada. Simpulan. Upaya menanggulangi kejahatan dengan tujuan utama perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
secara garis besar dapat dibagi dalam dua jalur, yaitu jalur penal dan non-penal. Upaya pemberantasan dengan jalur penal yaitu penerapan hukum pidana, sedangkan jalur non-penal dengan pencegahan tanpa pidana mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemindanaan melalui massa media. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.